Muksin SPDI kepada Bapak Al Ustadz Muksin SPDI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya kurang semangat ya. Kalau begitu Pak Haji, saya ingin coba buka dengan sebuah pantun. Bapak Haji Sulam jual udang. Bapak-bapak yang jawab salam saya mudah-mudahan lunas utangnya. Amin. Bapak-bapak, tapi saya lihat ibu-ibu kurang tadi. Kalau gitu ada pantun untuk ibu-ibu. Boleh Bu ya? Ibu Hajah Sulam jual mangga mana lagi? Ibu-ibu yang tidak jawab salam saya mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Makanya ibu jawab salam saya yang kompak ya. Baik. Amin. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang paling keras sekarang. Takut bayar padanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'anul Karim. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صدق الله العظيم أما بعد. Bapak Kepala Desa SP2 dan Kanda Bapak Kepala Desa Labangka 4 yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, yang saya cintai, yang saya banggakan. Tokoh agama, tokoh masyarakat SP2 yang saya cintai, yang saya banggakan. Orang tua saya, sesepuh yang berada di SP2 ini yang saya cintai, yang saya banggakan. Segenap jemaah tamu undangan yang saya cintai, yang saya banggakan. Singkatnya para hadirin, hadirat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita sekalian, baik itu yang namanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, taufik, inayah, dan tak kalah pentingnya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yakni nikmat sehat. Sehingga dengan nikmat-nikmat ini alhamdulillah kita bisa hadir memenuhi undangan Shahibul Hajah pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang berbahagia ini tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khususnya kita yang hadir di tempat yang mulia ini kelak mendapatkan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama-sama dengan baginda Rasul memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam yang ke-40 ya. 44 hari dari meninggalnya siapa? Bapak Haji Idris. Dua orang ya. Dengan Istrinya oh, Asia. samaan duluan suaminya. Berapa bulan tahu? Puluhan hari. Tidak terlalu jauh ya. Lebih kurang 10 hari. Kurang lebih 1 bulan. Istrinya duluan, suaminya duluan, kemudian diikuti oleh istrinya. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berasal dari Lombok, pulang ke Lombok bawa uang 100.000, bisa nyampe gak kita di Lombok, Pak? Bisa? Nyampe enggak? Nyampe belum tentu, sengsara di jalan pasti. Ibu bapak pulang ke Bima bawa uang 100.000, nyampe tidak? Nyampe. Berapa ongkosnya ke Bima? 50. Oh, kelewatan. Alhamdulillah. Kemudian ada yang berasal dari Jakarta bawa uang 200.000, nyampe tidak? Nyampe? Nyampe belum tentu, sengsara di jalan pasti. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, di dunia kita berjalan, kalau kita tidak membawa bekal yang pasti dan cukup, nyampe di perjalanan belum tentu, dan di perjalanan sudah pasti sengsara. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, ketika ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua saya yang ada di SP2 ini berangkat ke Jakarta bawa uang 200 juta, kira-kira aman tidak? Aman. Lebih aman, Pak Haji. Mau sewa hotel yang mewah, yang indah, yang bayarannya 2 juta, 3 juta 1 malam, berani kita. Karena apa? Bawa modal yang besar, yang banyak. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan yang panjang. Apa itu? Yaitu negeri akhirat. Tidak bisa terhitung seberapa lama kita berada di alam barzakh. Bisa 10 tahun, 20 tahun, 1 miliar tahun, abadan selama-lamanya kita berada di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, dalam perjalanan yang panjang ini tentunya kita harus bawa bekal yang banyak, yang mewah. Namun terkadang hadirin yang dimuliakan Allah, dalam perjalanan yang panjang ini, perjalanan yang begitu jauh ini, banyak kita di antara kita yang membawa bekal yang sangat sedikit sekali. Contoh hadirin yang dimuliakan Allah, bekal kita untuk menghadap Allah di antaranya sholat kita. Yang kedua, puasa kita banyak. Yang ketiga, haji bagi orang yang mampu. Dan yang selanjutnya, sedekah, zakat, amal jariah yang kita lakukan sewaktu hidup di dunia. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kematian ini tadi udah dibacakan oleh qari'ah kita. Kata firman Allah Subhanahu wa taala, apa firman Allah? Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات kata Allah. Dan sungguh aku uji manusia itu, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf, dengan rasa takut, minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfus, dan kekurangan harta, kekurangan jiwa. Seperti tadi disampaikan bahwa pada bulan yang lalu suami beliau meninggal, Pak Haji Idris. Sekarang diikuti oleh istri beliau. Siapa nama istrinya? Hajah Asyah. Subhanallah, sudah naik haji kedua-duanya pagi. Subhanallah, insya Allah sudah cukup rukun Islamnya yang lima itu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya kematian ini adalah siapapun akan merasakan yang namanya kematian, hadirin yang dimuliakan Allah. Bahkan diceritakan dalam sebuah kitab yang namanya kitab Duratun Nasihin, diceritakan ketika malakul maut, siapa namanya malaikat yang mencabut nyawa, Bunda? Bu, Ibu tidur? Mau dipantunin lagi? Siapa nama malaikat pencabut nyawa? Malaikat Israil. Kalau Munkar Nakir itu adalah malaikat yang bertanya, yang menanya kita di dalam kubur. Ketika malaikat Israel datang kepada seorang hamba, kepada Pak Haji misalnya, beliau karena akan meninggal juga, ya Pak Haji ya. Nah, kita tidak tahu Pak Haji. Ketika malakul maut datang kepada manusia, datang diperintah oleh Allah, malaikat Israel datang kepada si fulan, cabut nyawanya. Firman Allah diceritakan dalam kitab ini, kitab Duratun Nasihin, datang malaikat Israel mencabut nyawa. Ketika datang kepada si fulan, ketika mau dicabut nyawanya dari mulutnya, tiba-tiba berkata, mulut yang mulia itu, jangan cabut nyawa saya lewat mulut ini, karena mulut ini sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak-bapak kalau rajin zikir, ucapan kata-kata yang baik, nanti mulut ini akan berkata, jangan cabut nyawa dari mulut ini. Kembali lagi malaikat melapor kepada Allah, ya Allah, si fulan tidak mau dicabut nyawanya lewat mulutnya karena dia banyak berzikir kepada Allah. Kalau begitu cari jalan yang lain. Firman Allah, turun malaikat Israel lagi, dicabut lewat tangannya. Ketika mau dicabut lewat tangannya, apa kata tangannya? Oh, jangan cabut nyawa saya lewat tangan saya. Alhamdulillah, dengan tangan ini saya sering berinfak, bersedekah, keluarkan zakat dan lain sebagainya. Kemudian apa kata malaikat Israel? Naik lagi dia melapor kepada Allah. Oh, begini katanya si fulan, ya Allah, kalau begitu cabut di bagian yang lain. Datang malaikat lagi melalui kakinya, mau dicabut lewat kakinya. Apa kata kaki itu? Jangan cabut nyawa saya lewat kaki. Oh, kaki ini saya gunakan untuk berjihad di jalan Allah, untuk menghadiri majelis taklim pengajian dimanapun saja berada. Kemudian dia kembali kepada Allah, malaikat Israel melapor kembali lagi bagian yang lain, datang ke mata. Lewat matanya, apa kata mata? Subhanallah, semua bisa berbicara, Bunda. Semua bisa bicara, mata tidak bisa juga lewat mata, karena mata ini digunakan untuk sering membaca Al-Quranul Karim.
Mata digunakan untuk beribadah, mata digunakan untuk hal-hal yang baik, bukan mata digunakan untuk hal-hal yang maksiat, melihat auratnya orang lain. Kemudian datang lagi, turun naik malaikat Israel, datang ke telinga, berbicara. Oh, telinga ini dipakai untuk mendengar kalimat Allah, kalimat yang baik. Hampir seluruh anggota tubuh datang malaikat Israel. Kalau begitu, wahai malaikat Israel, kalau memang semua ada jawabannya, kata Israel, sekarang tulis namaku, kata Allah. Tulis namaku di tanganmu, wahai malaikat Israel, tulis nama saya. Kemudian tunjukkan kepada si fulan. Akhirnya hadirin yang mulia Allah, malaikat Israel turun ke bumi, ke si fulan tadi yang akan meninggal dunia. Kemudian ditunjukkanlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah? Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang itu yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ikhlas nyawa saya dicabut oleh malaikat Israel. Hadirin yang dimuliakan Allah, akhirnya si fulan tadi diangkatlah nyawanya, terus naik dari kaki. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian matanya mulai melotot. Coba orang yang meninggal, hadirin yang dimuliakan Allah, matanya sudah seperti apa sudah? Karena apa? Karena sudah melihat nyawanya udah dicabut oleh malaikat Israel, menggigil seluruh tubuh. Tidak ada yang bisa membela kita. Harta yang kita tumpuk-tumpuk, hadirin yang dimuliakan Allah, tidak mampu untuk membela kita ketika sedang sakaratul maut. Pangkat, gelar, kedudukan yang kita punya hidup di dunia ini tidak mampu untuk membela kita ketika sakaratul maut. Pedih bunda, pedih ayah bunda. Makanya dalam doa kita bermohon, Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam sakaratul maut. Dalam hadis dijelaskan, hadirin yang dimuliakan Allah, sakitnya orang sakaratul maut ibarat ditusuk 70 kali tusukan pedang. Ayo ayah bunda, di riwayat yang lain sampai 100 kali tusukan pedang sakitnya orang sakaratul maut. Coba Pak Haji, digigit oleh semut dua sakit enggak? Semut dua Pak Haji, sakitnya. Ini tusukan pedang. Ayah, bunda, kakak, abang-abang saya, itu yang akan kita alami. Siapa yang mengalami? Kita semua. Ayo saya mau tanya ayah bunda, siapa yang tidak akan sakaratul maut, akan meninggal? Siapa yang kekal di dunia? Ada nggak? Nggak ada. Semua sakaratul maut mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita kembali kepada Allah. Siapa yang abadi? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kata Allah, kullu man 'alaiha fan. Semua yang bernyawa fan sebentar, amblas, selesai kita. Yang jabatan gubernur mati, yang petani mati kita, yang jenderal mati, yang presiden mati, yang kades udah siap Pak Kades karena belum siap kita mati. Semua mati. Makanya sering kita dengar orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja
rakyat biasa mati, ustaz juga mati. belum mau. Kalau saya sih terserah Allah, Pak Haji. Kalau saya sih terserah Allah, Pak Kades duluan, saya belakangan. Tidak ada masalah, Bali ya. Atau saya belakangan, Pak Kades labang keempat duluan, tidak jadi masalah. Itu terserah Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah, hari itu kami putar balikkan di antara manusia. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Ada kalanya kita jaya, ada kalanya kita melarat, ada kalanya kita hidup, ada kalanya kita mati. Hadirin, pertanyaannya, apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Yang kaya mati, semua kita mati. Makanya kalau kita renungkan lagunya Bang Haji Roma Irama itu sangat luar biasa, Pak. Apa lagunya, Pak Kades? Hafal? Coba lagunya. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Lanjut. Kata dulu ya. Sekarang bukan dulu, sekelolosan tadi. Coba. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Subhanallah. Dari kamar yang indah, kasur empuk di lampu kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Asik. Kalau dadu di sana kan ada terkubur di dalam bumi. Jasad yang kita banggakan sewaktu hidup di dunia, gagah, cantik, jadi makanan cacing tanah, membusuk, tinggal tengkorak, sendirian, tidak ada yang menemani. Ayo ayah bunda, apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Jasad terkubur, gelap gulita. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam pertama, kalau malam pertama pengantenan enak enggak? Tanda Pak Saprudin, enak malam pertama? Enak sama istri, apalagi istri yang kita sayangi. Bertahun-tahun kita menjalin cinta, malam pertama indah bersama sang kekasih yang kita sayangi bersama. Walaupun tidak ada sinar lampu yang menyinari, gelap-gelapan enak, betul nggak? Coba kadang malam pertama bersama pasangan enak. Tapi apakah kita pernah membayangkan, hadirin yang dimuliakan Allah, ketika manusia dibacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah memanggil, dikembalikan kita kepada pemilik mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bro, dimasukkan kita ke dalam liang lahat malam pertama. Sama enaknya kendak Pak Kades.
Malam pertama dengan istri kita enak, tapi kalau malam pertama kita tidak ada amal, sengsara kita, gelap aja, gelap. Ayo, di atas kita ada kayu, ada bambu, di samping kita ada tanah, di kiri kita ada tanah, tidak ada yang menemani. Istri kita yang katanya dulu waktu hidup dunia, abang, I can't live without you, katanya. Dulu waktu bercinta, abang sayang, aku tidak dapat hidup tanpa dirimu sayang, katanya. Dulu, tapi ayo, Pak Kades, istrinya meninggal, kira-kira beliau mau masuk ke dalam kuburan? Menangis, betul menangis. Iya, mata kanannya menangis, tapi mata kirinya dia cari siapa gantinya. Iya, Pak Kades ya? Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada yang kita banggakan dalam hidup ini. Sudah saya sampaikan tadi, harta, jabatan, pangkat tidak kita akan hormati. Gelar yang paling tinggi adalah almarhum. Gelar yang paling tinggi adalah almarhum. Semua kita calon-calon jenazah. Kita calon jenazah, para wali calon mati, ibu-ibu calon mati, camat, Pak Kades juga calon mati. Saya calon mati. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ayo Bu, ayo Pak, ayah bunda, orang tua saya. Kata baginda Rasul, ada dua nasihat. Taraktu fikum wa'izaini somitan wa natikun fasomitul mautu wa natikul Qur'an, kata baginda Rasul. Aku tinggalkan kepadamu dua nasihat, kata baginda Rasul. Fasomitul mautu, ada nasihat yang diam dan ada nasihat yang berbicara. Taraktu fikum wa'izaini fasomitul mautu wa natikul Qur'an, dan nasihat yang diam itu adalah maut, mati. Orang meninggal itu kan tidak pernah berbicara, dia bernasihat, tapi pelajaran yang ada di dalamnya. Makanya kalau kita Lombok sering dibacakan talqin, di sana di talqin dibaca, memang pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan. Tadi sudah disampaikan yang menanya malaikat mungkar dan nakir. Dibacakan di sana, fa iza ja'akal malakanil muwakkalani bik, apabila datang dua malaikat, wa ma munkaru wa nakir. Malaikat yang dua itu adalah munkar, fala yubzi'ak wa la yurhibak. Hai bulan, jangan takut, jangan gentar, fa innahuma khalqum min khalqillahi ta'ala. Ingat wahai si bulan, bahwa yang datang itu adalah sama kita makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza salakani muwakkalani bik wa huma munkar wa nakir fala yubzi'ak wa la yurhibak. Jangan takut, jangan gentar. Bagi siapa mereka? Bagi kita yang banyak amal. Tapi kalau hidup di dunia, sholat semau-maunya, apalagi musim najuk. Sebentar lagi bunda, musim najuk, kita ndak mau sholat. Insya Allah di SP2 ndak sih begitu. Nah, astagfirullah. Sama Pak Kades? Musafir, astagfirullah. Musafir, Pak. Musafir akhirat. Subhanallah.
Awwal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti akan dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum yang lain, as-shalah. Yang pertama salat kita, ayah bunda. Di dalam kubur salat pernah enggak kita laksanakan? Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir saya sampaikan. Ini kalau terlalu panjang nanti mau hujan ini. Ya. Insya Allah Pak Kades ya. Lagu Roma lagi katanya Pak Kades. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan. Insya Allah ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo mumpung kita masih ada sisa umur yang Allah titipkan kepada kita. Sering saya sampaikan umur galib kita 63. Umur Nabi 63 dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur Nabi 63. Ayo ayah bunda, hati-hati yang berumur 62 tahun 11 bulan. Hati-hati, tinggal berapa? 1 bulan. Kades. Pak Kades Abang Kampar sekarang umurnya berapa Kanda? 50. Kalau 63 beliau 50, tinggal berapa? 13. Hati-hati Pak Kades. Lagi 2 periode. Masih bernafsu ya. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati. Yang 62 tahun 62 tahun 11 bulan 29 hari. Hati-hati, tinggal berapa? 1 hari sekarang sama besok aja. Kalau Pak Haji, kalau saya tahu beliau bonus. Tapi hati-hati. Hati-hati. Bonus tinggal penantian. Hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir saya sampaikan, dijelaskan oleh para ahli hikmah ada 7 masa kita. Yang pertama, ada kita berada di alam rahim. Yang kedua, kita berada di waktu badi. Yang ketiga, kita berada di waktu anak-anak. Yang keempat, kita berada di masa remaja. Yang kelima, kita berada di masa dewasa. Yang keenam, kita berada di masa tua sampai 6 masa tua. Nah sekarang lihat diri kita sudah berada di masa yang keberapa kita? Kalau Pak Kades masa keberapa sekarang Pak? Masa ke-6, berarti sudah final. Hati-hati Pak Kades, tinggal finalnya kapan? Entah besok, entah lusa. Final. Semifinal. Tunggu final Pak Kades. Semua kita akan final, binasa, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ayo kita perbanyak amal kita. Perbanyak amal sholat kita, terutama jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. Sholat kita, hanya itulah yang menjadi bekal kita selain ibadah-ibadah yang lain. Boleh kita kerja apapun, tapi jangan sampai kita lupa sholat. Ayo ayah bunda, kalau kita pergi ke lahan besok tanam jagung, bawa air untuk wudu. Bawa air untuk wudu. Sholat di sana di lahan. Biar teman-teman kita tidak sholat, biarkan mereka. Kalau memang sudah kita ajak mereka, tapi kita akan menghadap Allah. Tidak ada yang akan kita bawa, hanya amal jariah. Oleh sebab itu hadirin, terakhir saya sampaikan, sebelum ajal menjemput kita, mari kita perbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya sekadar ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf ayah bunda. Saya menyampaikan ini bukan ingin menggurui orang tua saya yang di SP2 ini, tapi seorang anak datang kepada orang tuanya, seorang adik datang kepada abang-abangnya untuk sharing berbagi ilmu yang Allah titipkan sedikit saja kepada musim yang jelek ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah, dan tiadalah aku berikan ilmu kepadamu wahai hambaku, kata Allah, illa qalila, hanya sedikit saja yang aku berikan kepada kalian. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau dalam penyampaian saya tadi ada hal-hal yang menyinggung perasaan orang tua saya, abang-abang saya, adik-adik saya di tempat yang mulia ini, saya insan dhaif, insan fakir ilallah, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata salah dan khilaf. Mohon ayah bunda bisa dimaafkan ya? Bisa ya? Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Mudah lagi sekali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah khilaf itu adalah kesalahan ataupun kekhilafan yang pribadi sendiri. Saya akhiri dengan ucapan orang Arab mengatakan, waqad yurja li jarhi sayfi burun wala bu'un lima jarhal lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi kalau lidah yang jelek ini melukai hati, kemana obat hendak dicari. Demikian usikum wa nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu